3. Selamat pagi, assalamualaikum. Saya Asti. Sebenarnya kalau bilang saya Asti, saya berumah tangga, itu ada ya yang komplain ada. Ya temen, ya anakku katanya selalu saya Asti. Assalamualaikum, saya Asti berumah tangga. Soalnya begini ya, apa anak saya itu berharap saya bilang Assalamualaikum Jogja, Assalamualaikum Balai Sarbini. Mungkin maksudnya begitu. Terus kalau teman saya bilang, itu loh mbak, kok dikit-dikit saya berumah tangga. Emang kan saya berumah tangga. Saya berumah tangga, orang dengan HIV, tertua dari suami. Dan ya memang saya tuh berharap itu bisa bercerita dengan santai. Karena selama ini kan kalau temanku apa anakku bilang, ketika di video itu kok kayak apa ya, nggak kayak biasanya mereka ketemu saya. Ya mungkin bukan hanya saya ya, banyak orang yang nggak mudah, terutama perempuan, banyak yang nggak mudah bilang saya siapa namanya, habis itu saya orang dengan HIV itu sepertinya mereka nggak mudah bilang gitu. Jadi untuk itu saya sebagai ibu rumah tangga yang tertular dari suami ingin bukan mewakili ya. Yang saya tulis dalam buku itu sebenarnya soal keseharian, soal yang simple ya, yang saya alami sendiri. Jadi kalau ditanya-tanya soal obat ini efeknya gimana, jujur saya nggak tahu. Karena yang saya ceritakan itu terutama bagaimana penerimaan diri, bagaimana saya menerima diri status HIV ketika harus tertular dari suami. Saya fokusnya ke penerimaan diri, hubungan saya dengan keluarga, dengan sekitar, dengan teman-teman. Jadi kalau ngomongin medis, tentu saya nggak bisa. Yang bisa kan pasti dokter, perawat, tenaga medis gitu. Lebih ke penerimaan diri, terus aktivitas sehari-hari. Karena ada yang bertanya, Mbak Asti gimana sih kalau jadi kita HIV tapi jadi orang biasa? Iya memang biasa, kan biasa, nggak ada yang spesial. Sering orang itu merasa dirinya beda hanya karena status HIV-nya. Padahal sebenarnya nggak ada yang berubah ya, nggak ada berubah. Karena itu semacam seperti biasanya orang didiagnosa sakit apa dengan virus ini. Jadi bukan hanya kondisi medis sebenarnya sih ya, bukan suatu kejahatan. Jadi walaupun bukan suatu kejahatan, itu tadi banyak yang malu, banyak yang bingung dia mau bilang apa gitu. Jadi ya kalau saya sih lebih menekankan ke penerimaan diri, menyadari diri ini dengan kondisinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Oh saya HIV, oh minum ARV, hidup sehat gitu aja sih. Hidup sehat versi masing-masing ya. Karena kan misalnya kalau saya lebih ke positive thinking, ke hati yang gembira katanya adalah obat, ya udah saya positive thinking, hati yang gembira, melakukan kegiatan yang positif, berteman, ngobrol dengan teman, ngobrol dengan menikmati lingkungan. Pokoknya sesuatu yang salah satunya hobi saya kebetulan menyanyi dan menulis. Jadi saya sering menulis enggak, terutama itu udah ada 2 buku solo dan 2 buku solo tentang saya dan teman-teman. Yang satu adalah antologi kisah anak dengan HIV di Rumah Lentera Solo. Ada 3 buku. Jadi itu menyalurkan hobi, menggali potensi diri. Kalau saya lebih ke menyanyi dan menulis. Kalau untuk masak lebih ke ya pre-order. Kebetulan kalau ada yang pesen rendang ya saya bikinin. Ya menjalani hidup sehari-hari itulah penerimaan diri, dan menjalani hidup sehari-hari, beraktivitas. Sebenarnya yang nomor 1 ya selain penerimaan diri itu manut Gusti, nurut sama Allah. Skenario Allah itu maha indah, skenario Allah itu terbaik. Jadi kita nurut aja dengan apa sih kita ini kita sebagai apa sih gitu. Jadi kalau kita nurut skenario Allah,
semua akan indah dan kita akan lebih mudah bersyukur. Setelah bersyukur kita pastinya bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.